Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan lupa bersyukur teman-teman. Langsung saja kita pada hari ini melakukan sesi diskusi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5 dengan judul Organisasi dan Kerjasama Perdagangan Internasional. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok saya dahulu. Yang pertama itu Nadia Hidayatur Rahmaniyah, yang kedua Akbar Novaliflah, ketiga lalu Abu Gunawan, keempat Rosliana Maulidia, kelima Khairunisa, dan saya Rizwandi. Untuk memanfaatkan waktu yang sudah diberikan, marilah kita sama-sama membuka sesi diskusi pada hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya persilahkan kepada pemateri pertama. I ain't gonna live forever. I just want to live my life alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Hidayatur Rahmaniyah, NIM 1905020075. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang teori tahapan integrasi ekonomi regional. Teori tahapan integrasi ekonomi regional, proses tahapan kerjasama dan integrasi ekonomi regional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Trade Preference Arrangement, yaitu perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari suatu negara tertentu dengan melakukan pengurangan tarif namun tidak menghilangkannya sama sekali. Yang kedua ada Free Trade Area. Ini adalah suatu kawasan di mana tarif dan kuota antara negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menerapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota. Dengan kata lain, internal tarif antara negara anggota menjadi 0%, sedangkan masing-masing negara memiliki eksternal tarifnya sendiri. Yang ketiga ada Custom Union. Ini merupakan FTA yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antar negara anggota dan menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota. Yang keempat ada Common Market, yaitu merupakan yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi seperti barang, jasa, aliran modal. Kerjasama harga dari faktor-faktor produksi diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien. Yang kelima ada Economic Union, yaitu kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan atau persamaan peraturan dalam bidang perpajakan, tenaga kerjasama, jaminan sosial, dan lain-lain. Yang keenam ada Monetary Union, yaitu bentuk kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan atau persamaan mata uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rizwandi dengan NIM 1905020084 akan membahas tentang trade creation and trade diversion. Trade creation adalah penggantian yang dimana produk domestik suatu negara yang melakukan integrasi ekonomi regional melalui pembentukan FTA atau Custom Union dengan produk impor yang lebih murah dari anggota lain. Yang kedua di sini trade diversion. Trade diversion merupakan dampak negatif dari impor barang yang harganya relatif lebih murah dari negara bukan anggota FTA atau Custom Union, sehingga akan digantikan dengan impor yang harganya relatif lebih mahal dari negara anggota. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Novaliflah, NIM 1905020064. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai organisasi dan kerjasama multilateral.
yaitu Organisasi Kerjasama Perdagangan Internasional yang anggotanya terdiri dari hampir seluruh negara di dunia. Contohnya adalah GATT, yaitu organisasi yang berdiri pada tahun 1948 di Jeneva. GATT merupakan perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan. Tugas dan fungsi dari GATT ini adalah menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas dunia yang akan diberlakukan di seluruh dunia tahun 2020. Yang kedua yaitu UNCTAD, yaitu dibentuk pada tahun 1964 melalui resolusi SMU PBB nomor 1995 dengan anggota sebanyak 192 negara. UNCTAD melaksanakan mandatnya melalui Policy Analysis, Intergovernmental Deliberation, Consensus Building dan Negotiation, Monitoring, Implementation, dan Follow-up, serta Technical CO Operation. Yang ketiga, WTO atau World Trade Organization. WTO merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional, organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan aturan perdagangan. Di antara anggotanya didirikan pada tahun 1995 untuk menggantikan GATT. Persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Gunawan akan melanjutkan materi dari Saudara Akbar tentang organisasi dan kerjasama multilateral. Yang keempat, Bank Dunia. Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang dalam kesusahan. Yang kelima, IMF. IMF mempunyai tujuan untuk menjaga stabilitas dan mencegah krisis dalam sistem moneter internasional. Nama saya Roslana Maulidia, NIM 190502053. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara, biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Saat ini, Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara, serta satu teritori khusus yang berupa non-self-governing territory. Beberapa contoh kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia yaitu ada kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang, ada juga kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan, kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina, serta kerjasama bidang pertanian antara Indonesia dan Thailand. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nisa, NIM 1905020089. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kerjasama sektoral. Kerjasama sektoral adalah kerjasama yang menyangkut sektor atau bidang tertentu. Biasanya banyak dilakukan NSB dalam bentuk International Commodity Agreement ICA yang bertujuan untuk meningkatkan harga ekspor dan pendapatannya. Tipe-tipe International Commodity Agreement sebagai berikut. 1. Tipe buffer stock, bertujuan membeli komoditi untuk menambah stok sewaktu harganya jatuh di bawah harga minimum yang disepakati. Yang kedua, tipe ekspor kontrol, bertujuan mengatur jumlah komoditi yang boleh diekspor oleh masing-masing negara anggota agar stabilitas harga komoditi yang bersangkutan tetap terjaga. Yang ketiga,
Purkas kontrak bertujuan multilateral dalam jangka panjang antara negara produsen dan konsumen dengan suatu ketentuannya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.